Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. wala haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kawan-kawan kepala jurnal yang saya hormati, Bapak Warek, Rektor Bidang Akademik, Wakil satu Yayan dari yang kami hormati dan yang kami muliakan, Pak Dr. Pelajaran ya, pengajar di Lampung ya. Saya lupa nama jurnalnya. Insya Allah sebentar kita akan gali lebih banyak. Oke, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini di sela-sela kesibukannya Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Waria kita yang masih menyempatkan waktu untuk bisa bersama-sama dengan kita. Yang kedua, salam dan salawat mari kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga-moga saja kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada malam ini kita sengaja untuk bisa dikumpulkan bersama-sama untuk bisa menyamakan persepsi secara bersama-sama, yaitu bagaimana jurnal-jurnal kita yang ada di IAIN Kendari ini bisa terindeksasi oleh Scopus ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini ada dua jurnal yang akan membimbing kita. Yang pertama adalah Prof. Musyid yang kita tahu bersama-sama, beliau adalah editor in chief dari Jurnal Samara. Dan yang kemudian yang kedua adalah Bapak Hanif Hamrullah, ini dari Lampung ya. Am, nama jurnalnya sebentar, saya passing kiri, lu apa nama jurnalnya? Saya lupa. Beliau adalah managing editornya dan ya saya lihat banyak sekali ya, banyak sekali karya-karyanya juga di Scopus. Dan kemarin ketika misalnya kami sempat membuka, ternyata baru edisi 4. Artinya baru jujur itu tapi sudah terindeks Scopus begitu. Oke, itu pengantar dari saya. Ini jurnalnya, Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science. Dan kemudian mohon arahannya Bapak Wakil Rektor 1 untuk bisa memberikan arahan kepada kita bagi seluruh pengawal jurnal yang ada di Kendari, yang jumlahnya ada 5. Pertama adalah jurnal Tadib Sinta 3, akreditasinya di Kemenristek Dikbud Dikti. Kemudian yang kedua adalah jurnal Pulidawa, ini jurnal Sains. Editornya adalah Bapak Syarif Rizal bin Albar. Dan yang ketiga adalah jurnal Al-Wahidin ya. Pak Al-Wahidin jurnalnya adalah jurnal apa namanya? Lifalah ya. Salah, salah. Lifalah, oke. Kemudian yang keempat adalah jurnalnya Pak Ibu Fatihani Baso, yaitu jurnalnya Al-Adal. Dan yang kelima adalah jurnalnya yang kami urus sendiri di LP2M, jurnal Eliza atau Langkawi. Nah, mudah-mudahan saja dengan pelatihan ini nanti ada salah satu di antaranya bisa tembus di Scopus. Saya tidak perlu berlama-lama, saya mohon arahannya dan petunjuknya dari Bapak Wakil Rektor 1. Waktu dan semuanya saya silakan kepada Bapak Wakil 1. Silakan Pak. Sudah mulai ya? Sudah, Kedengaran suara? siap, dengaran. Baik, baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini, silaturahmi yang kita laksanakan walaupun dengan menggunakan Zoom. Mudah-mudahan nuansa silaturahminya ini tetap terjaga. Dan insya Allah melalui kegiatan-kegiatan yang dimotori oleh teman-teman dari bidang penelitian dan publikasi, Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi, Profesor Dr. Fahmi Gunawan yang sebentar lagi akan keluar izin profesornya, mudah-mudahan bisa terus didampingi sehingga giat publikasi dan peningkatan status jurnal di tempat kita khususnya di IAIN Kendari semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Baik, Bapak Ibu, pertama-tama izin ini Pak Rektor nggak bisa membersamai kita karena beliau lagi perjalanan balik ke Kendari, ada kegiatan di Kementerian Agama. Yang berikutnya, eh, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas fasilitasi Zoom ini yang difasilitasi teman-teman di bagian penelitian dan pengabdian, sehingga kita harapkan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk kemajuan institusi, salah satunya adalah bagaimana jurnal-jurnal kita itu bisa ter memiliki database di artinya kita memiliki database di publishing misalnya Scopus ataupun publishing terpercaya lainnya. Publishing ini misalnya Scopus ini salah satu menjadi tolak ukur juga bagi kualitas publikasi artikel ilmiah kita. Oleh karena itu penting buat kita untuk selalu menguatkan kegiatan-kegiatan publikasi berkaitan juga peningkatan status jurnal yang kita laksanakan dan juga merupakan bagian dari upaya-upaya kelembagaan untuk terus meningkatkan kualitas jurnalnya. Yang kedua, beberapa jurnal mungkin yang sudah tergabung dalam kegiatan peningkatan status jurnal dari yang semula mungkin terakreditasi Sinta, bisa naik levelnya ke level yang lebih tinggi lagi. Ini merupakan salah satu upaya juga ya bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kredibilitas, kemudian juga reputasinya melalui jurnal yang dimiliki. Dan Scopus itu sebagai database ilmiah terbesar dan paling diakui dunia, serta melaporkan juga platform mungkin yang cukup sangat prestisius dalam mempublikasikan hasil-hasil penelitian kita. Oleh karena itu, peningkatan akreditasi jurnal ini tidak mudah. Ini juga memerlukan komitmen dari teman-teman, dedikasi, kerja keras, karena begitu banyak teman-teman yang telah melakukan upaya-upaya ini, tapi banyak yang terhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, melalui pendampingan, kebetulan hadir di sini juga Pak Hanif Amrullah, mudah-mudahan nanti bisa memberikan semacam bagaimana yang harus dipersiapkan oleh pengelola-pengelola jurnal, khususnya berkaitan dengan kualitas publikasi, mungkin juga berkaitan kolaborasi, manajemen jurnalnya juga mungkin. Ini merupakan salah satu hal mungkin yang perlu kita lakukan pembenahan. Belum lagi konten-konten tulisan yang mungkin akan kita lakukan untuk perbaikan dalam hal peningkatan kualitas jurnal yang kita miliki. Saya yakin dengan kebersamaan dan kerja keras kita mungkin kita dapat meningkatkan akreditasi jurnal kita ke Scopus itu dapat terwujud lebih cepat. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membawa nama baik universitas, sekaligus juga memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di akhir sambutan saya ini mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, khususnya dari pemateri, ada Pak Hanif Amrullah, juga Pak Mursid Jawas, Prof. Musir Jawas mungkin ya, yang nanti akan berkontribusi dan bekerja sama dalam peningkatan akreditasi jurnal. Dan ini merupakan amal jariah dari teman-teman pengolah jurnal ini. Mudah-mudahan di bawah komando Pak Fahmi kita bisa mendapatkan beberapa jurnal kita paling tidak bisa terindeks Scopus dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Dan mari kita kerja keras dengan penuh optimal ya, semangat yang kuat sehingga jurnal kita ini bisa berbeda dan jurnal-jurnal di Kendari ini ada yang bisa meningkat statusnya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Dan marilah bersama-sama kita buka kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini merupakan awal dan langkah dalam peningkatan status jurnal kita di IAIN Kendari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rek yang sudah membuka kegiatannya ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan nanti cita-cita dan harapannya itu bisa terwujud. Amin, amin. Amin, amin, amin. Oke, siap. Makasih Pak Rek yang sudah membuka kegiatan ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya bahwa
kegiatan ini tuh akan dilangsungkan itu dalam beberapa kali ya. Pertama, eh, sesuai dengan jadwal yang sudah kami kirimkan di grup ya, grup bengkel. Tapi barangkali sebelumnya karena ini adalah pengantar, saya berikan kesempatan kepada Bapak Hanif Amrullah untuk barangkali bisa memberikan aba-aba WhatsApp dan semacam kita semua. Mumpung di sini ada Pak Warek kita, Pak Hanif, Pak Dokter Hanif. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Suara saya terdengar ya Pak? Oke, siap. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Warahmatullahi Jumardin Lafua, Wakil Rektor 1 YIN Kendari. Yang Ya, saya hormati salam Pak Hanif. Bapak, salam Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom malam hari ini. Kebetulan saya itu sedang ada kegiatan karantina untuk persiapan studi lanjut Wah, untuk beasiswa ke luar negeri. Jadi ini sebenarnya saya lagi mondok ini Pak di Depok. oke. Jadi mungkin kalau sinyalnya agak ini karena memang ini lagi di posisinya lagi di lingkungan pondok. Nah, mungkin saya berterima kasih ini udah sudah diundang teman-teman ya yang dari untuk bisa bersama konkret untuk bisa tujuan teman-teman semua yang jurnalnya ingin terindeks Scopus itu bisa terwujud gitu. Nah, saya tidak tahu yang saya sudah diberikan rundown. Nah, saya tidak tahu apakah materi itu bisa fleksibel atau memang saya diberikan materi sesuatu yang memang itu disisipkan dalam jadwal. Jadi mungkin itu yang akan saya tanyakan ke panitia seperti apa teknisnya. Tapi memang yang harus diperhatikan begini Pak. Sebenarnya kinerja untuk membuat jurnal Scopus itu tidak bisa secepatnya. Ada beberapa aturan-aturan yang itu memang sudah saya pandui sebagai panduan saya yang membuat dari pengalaman saya membuat jurnal yang kami kelola itu terindeks Scopus. Dan saya sudah baca-baca sekilas jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan di Yayan Kendari, jurnal-jurnal yang sudah ada di rundown acara itu, dan memang nanti ada beberapa yang perlu didiskusikan kepada teman-teman. Pekerjaan ini terhitung pekerjaan kerja keras, dan itu banyak aspek yang harus ikut andil begitu. Jadi mungkin itu pengantar dari kami Pak. Jadi saya juga salam ke senior saya Prof. Mursid Jawas ini, karena beliau yang jurnalnya sudah muncul di SJR, sedangkan jurnal kami kan muncul di Simago Jurnal Ranking. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kembalikan lagi ke moderator saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada pertanyaan dari Bapak Hanif Amrullah yang secara teknis menyampaikan bahwa apakah misalnya materi-materi yang ada yang sudah disusun itu bersifat tetap atau bersifat fleksibel. Boleh kami jawabkan Pak? Ini karena memang kami punya jurnal itu ada banyak macamnya. Terutama kalau misalnya yang sebidang dengan Bapak itu adalah jurnalnya Kulidawa. Di sini EIC-nya, editor in chief-nya juga hadir, Alhamdulillah, Bapak Syarif Rizalia bin Albar. Dan insya Allah nanti akan akan mengikutilah saran-sarannya yang akan disampaikan oleh Bapak Hanif.
Jadi materi ini akan sangat fleksibel, Pak. Intinya satu aja, bagaimana caranya jurnal-jurnal yang ada di kami itu bisa dibongkar, bisa dibongkar dan kami revisi. Kemudian nanti sistemnya adalah ketika misalnya ada saran, kami revisi, saran, revisi, sampai seterusnya. Dan kemudian kalau misalnya pada saatnya nanti Bapak Hanif nanti akan diundang ke Kendari untuk bisa bersama-sama kita submit begitu. Dan itu nanti akan disaksikan oleh Pak Warek 1 dan Rektor misalnya. Ketika sudah selesai, catatannya adalah ketika teman-teman ini sudah selesai memperbaiki sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh Bapak Hanif. Rundown yang disampaikan itu hanya sifatnya bisa pertanggungjawaban keuangan saja. Jadi secara ya biasa kalau kalau kita bikin kegiatan kan biasanya ada pertanggungjawaban keuangan dan di sini ada tim kami dari keuangan yang nanti akan mengurusnya yaitu Ibu Rosdiana dan insya Allah nanti kami akan koordinasikan dengan Bapak Warek 1 juga tentunya tentang penganggaran itu. Sifatnya fleksibel yang pertama Pak, ngikut Bapak aja apa yang diarah ke utara kami ke utara, ke barat kami ke barat. Untuk apa barangkali supaya jurnal kami juga akan bisa masuk lah seperti jurnalnya Bapak. Karena kami lihat jurnalnya Bapak baru 4 volume ya Pak ya? Ya, betul. Baru 4 tahun berarti? Ya, 2021, 22, 23, 4 tahun ini. 4 tahun ya? Kok bisa? Serius sekali. Oke, nanti diajarkan karena yang ini adalah pembukaan, jadi barangkali beberapa hal yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama materinya fleksibel. Jadi ngikut Bapak ya. Jadi tapi ya saya sudah siapkan juga materi itu nggak apa-apa. Memang kalau memang setelah materi nanti saya langsung bisa berikan sambil kita bedah bersama jurnal-jurnal itu nggak masalah Pak. Dan memang kalau untuk ke Scopus itu sebenarnya nggak spesifik bidang begitu karena memang sebelumnya saya juga yang dampingi JPAI-nya UIN Suka sama Arisalahnya UIN Jambi. Oke, siap. Siap, aman. Jadi memang nggak kalau ke Scopus tuh pendampingannya spesifik bidang, tapi memang ada beberapa aturan buat jurnal itu menjadi Scopus yang itu yang harus kita bisa diskusikan bersama gitu. Bagaimana caranya untuk bisa mencapai standar itu begitu Pak. Aman. Selanjutnya Bapak ya Pak Hanif. Kalau materi kan tadi fleksibel sekali, terus yang kedua adalah masalah waktu. Apa misalnya Pak Wandi di mute saja anunya Pak Warek. Siap. Oke, baik. Bicara ini dengan wakil dekan Tarbiyah ini datang ke sini. Ya, untuk konsultasi. Ya, lanjutkan. Siap. Jadi gitu ya. Jadi Pak Hanif mohon maaf kalau masalah waktu mungkin nanti Rabu malam ya Pak ya atau malam kami enggak apa ya? Enggak apa-apa Pak. Kalau itu sudah saya sudah buatkan karena memang saya materinya biasanya sampai sore kok di sini. Sampai sore. Ya, kelas saya di sini. Kan saya lagi persiapan. Oke, siap. Oke, berarti nanti insya Allah besok malam kita mulainya karena malam hari kita istilahnya kita sapa-sapa, kita saling kenal dulu kemudian supaya barangkali nanti bisa didalami nanti jurnal-jurnalnya. Waktu sudah oke, materi fleksibel sekali ngikut Bapak. Kemudian apalagi Pak kira-kira yang kita diskusikan? Nanti kalau misalnya sudah selesai semuanya Pak, dibedah apa dan segala macam, dan kalau sudah direvisi oleh kawan-kawan, nanti mohon kesediaannya untuk bisa datang ke Kendari. Pak Warek 1 nanti akan waktu untuk bisa ketemu dengan Bapak secara langsung di kampus kami, kemudian nanti langsung kita submit. Kalau misalnya memang ada beberapa yang mau
yang sudah siap di Iya, iya. ke Scopus gitu Pak. Iya, siap, Pak. Siap. Siap ya Pak ya. Oke, baik. Iya. Itu yang ketiga, terus yang keempat adalah eh, biasanya kalau misalnya bengkel-bengkel itu kan memang butuh waktu ya, satu, dan itu sangat luar biasa teknis. Nanti mohon bantuannya trik-trik yang teknis-teknis itu Pak, yang Iya, biasa, Pak. Iya, Pak. Nanti yang ketika materi ya langsung saya, karena memang kerja saya di jurnal yang saya kelola kan saya bagian teknis. oke siap. Iya. Oke, siap-siap. Oke, Bapak, mungkin ada yang lain. Ini saya perkenalkan dulu. Ini ada Pak Dr. Akbar. Beliau adalah EIC-nya, jurnal managing editornya Jurnal Iza dan Langkawi. Terus ini yang pakai kopi apa ya? Yang namanya Pak Akbar. Kemudian Pak Syarif Rizalia pakai jaket. Ini beliau EIC-nya Kulidawa, Jurnal Kulidawa. Ini Pak. Oke. Iya. Kemudian nanti di sini ada Jurnal Al-Tadib. Ini ada Pak Muhammad Ilham, dokter. Kemudian di sini ada Ibu Dr. Siti Nurfaida, juga sama IEC-nya Jurnal Al-Tadib, Sinta 3 ya Pak ya. Jadi Iya. kami baru Sinta 3, Sinta 2 Pak. Belum ada Iya, yang Pak. Iya. Scopus. Iya. Iya. Bismillah, Pak. Bismillah. Oke, mudah-mudahan mohon dampingannya Bapak. Iya. Iya, Bu Pak. Rosdiana adalah bagian keuangan kami, nanti yang akan ngatur perjalanan Bapak dan lain-lainnya. Persoalan keuangan nanti akan dikoordinasikan dengan Bapak Warek 1. Iya. Kemudian ada Pak Wandi. Pak Wandi, halo, mana gambarnya? Pak Wandi adalah managing editornya dari Jurnal Al-Adal dengan Ibu Fatihani Baso. Iya. Jurnal Al-Adal itu jurnal hukum, Pak. Iya. Iya. Kemudian di sini ada Pak Al-Wahidin sama Pak Al-Wahidin ini jurnalnya jurnal apa? Livala ya. Livala itu jurnal ekonomi, Pak. Ya, Iya. sengaja kemarin sebenarnya kami mau dorong satu aja, Pak, untuk bisa dampingan sama Bapak, tapi kemarin ada usulan dari Pak Warek 1 yang sangat brilian, nyampaikan bahwa jangan satu, dorongnya 5, mana tahu nyangkutnya satu gitu. Kalau Iya, betul. dorongnya satu nggak ada nyangkut. Nah, Iya. Iya. ya mana tahu misalnya ada nyangkut satu kan lumayan lah kira-kira semacam itu. Iya. Itu harapan besar dari Bapak Warek 1 dan Bapak Rektor kami, begitu Pak. Oke. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan perdana kita yang pembukaan kita pada malam hari ini. Ada yang mau disampaikan Bapak? Ibu? Bu Ros? Ada yang mau disampaikan? Untuk sementara belum ada, Pak. Oke, siap. Makasih. Boleh. Pak Dr. Akbar? Aman. Ibu Dr. Siti Nurfaida? Aman. Oke. Siapa ini yang saya? Pak Dr. Ilham? Aman ya? Pak Syarif? Pak Dokter? Syarif Rizalia bin Albar? Aman ya Bapak. Pak Al-Wahidin? Aman. Aman ya Pak ya? Oke baik. Untuk sementara Bapak demikian. Insya Allah besok baru kita akan mulai dan langsung kita masuk ke materi. Kemudian nanti jurnal yang tanggung jawab di sini adalah jurnal Kulidawa ya. Iya. Karena memang apa namanya di sini juga ada IEC-nya. Mudah-mudahan besok kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Amin. Iya. Barangkali cukup sekian. Pak Warek 1, ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak, cukup. Oke. Barangkali cukup sekian pembukaan kami. Terima kasih. Salam hormat kami kepada kawan-kawan semuanya. Selamat beristirahat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Wah, ini Pak Mursyid baru gabung, Pak. Baru gabung. Pak Mursyid ya, dikasih mana juga Pak Mursyid. Mana Pak Iya, Mursyid? siap. Pak Prof Mursyid. Assalamualaikum, Prof. Senior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, ini di sini baru maghrib. Siap, Prof, siap. Nah, ini kita lagi cerita-cerita sama Pak Warek 1 ini. Kemudian cerita-cerita tentang Prof Mursyid yang ngurus Samara dan alhamdulillah kawan-kawannya. Wah, khawatuha banyak sekali kawan-kawannya itu yang jurnalnya sudah terindeks Scopus. Jadi di sini kami
brainstorming pendapat Pak. Salam kenal sama kawan-kawan kami semua di sini. Mana Prof Mursyid ada arahan-arahan kepada kami semua Pak, Prof. Saya dengar aja dulu ya. Karena Jadi perbedaan waktu jadi nggak bisa saya masuk. Jadi ini baru selesai sholat maghrib. Ini. siap, siap Prof. Makasih, makasih, makasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa materi materi pendampingan jurnal-jurnal kami ada 5 jurnal yang mau didorong ke indeksasi Scopus itu materinya sangat fleksibel dan itu hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh Bapak Mentor Pak Prof Mursyid misalnya dari Samara dan misalnya Hanif Amrullah misalnya dari eh, begitu jurnal Natural Science ya. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa ada 5 jurnal yang akan didorong Pak. Pertama jurnal Al-Adal. Al-Adal itu jurnalnya hukum Pak dari Fakultas Syariah. Kemudian yang kedua dari jurnal Adib dan Kulidawa itu dari Fakultas Syariah. Kemudian nanti ada Lifala dari Fakultas Ekonomi itu Lifala dan kemudian dari LP2M Pak. Pak Prof, itu Izzah, jurnal Izzah dan Langkawi itu dari ADLPM dan UPT Bahasa. Jadi sebenarnya awalnya hanya 1 jurnal saja yang akan didampingi, tetapi atas masukannya Pak Wakil Rektor 1 menyampaikan bahwa sebaiknya belajarnya bareng-bareng aja. Jadi makanya 5 jurnal yang didorong, yang mana tahu misalnya dari 5 jurnal itu ada 1 atau 2 lah yang bisa nyangkut ke Scopus atas tangan dinginnya dari Prof Mursyid misalnya dan tangan dinginnya dari Pak Dr. Hanif Amrullah misalnya. Jadi semacam itu harapannya Pak Prof. Kemudian persoalan waktu kami meminta kepada Prof Mursyid untuk bisa mendampingi kami. Eh, Kalau misalnya Pak Hanif Amrullah itu Rabu malam, Pak Prof Mursyid misalnya Jumat malam misalnya. Atau kapan waktulah kira-kira bisa gitu Prof. Waktunya kapan Prof? Malam apa? Iya, kalau malam kan sebetulnya sangat fleksibel ininya. Jadi yang penting kita intinya begini, kalau kita sudah sepakat di jadwal yang dibuat itu, saya ikut. Karena relatif malam itu relatif kosong. Cuman jamnya jangan jam 20 waktu Indonesia Tengah, karena persis kami masuk maghrib. Mungkin 20.30 lah. 20.30 itu memang itu pun sudah buru-buru kami sholat itu. Ini. Jadi kami ikut aja kalau sudah jadwalnya yang disepakati karena apa namanya eh, kalau kalau ini Bapak Ibu perlu mengapa di UIN Araniri bisa tembus 5 jurnal Scopus itu memang pendampingan untuk Scopus itu mohon maaf itu 3 bulan. Oh baik, 3 bulan. Tiga bulan itu 3 bulan intens ininya. Nah, saya sekarang ini mendampingi yang mau submit Scopus ini 6 bulan. 20 jurnal itu betul-betul kita persiapkan. Kita akan submit mulai Agustus sampai Desember di UIN Araniri. Itu 6 bulan kami apa namanya kami dampingi ininya. Tetapi tidak harus 3 bulan juga nih sekarang nih. Intinya jurnal ini misalnya sepakat mau ke Scopus ada 5 jurnal. Ininya, maka ketika kita membedah misalnya jurnal Al-Adal, maka jurnal yang lain itu langsung memperbaiki ininya. Jadi misalnya satu kita bedah, sebetulnya sudah bisa tahu semua yang lain. Jadi intinya kan kita coba mau tengok, kita akan menyampaikan teorinya dulu. Ya mungkin cukup 1 pertemuan itu teorinya. Kemudian jurnal yang kami akan nengok nih, yang siapa jurnal yang paling potensial, misalnya 2 jurnal yang paling potensial atau bahkan 3, itu yang betul-betul kita bedah. 2 yang lain itu ngikut. Nah, paling bagus itu kalau hadir editor in chief-nya, hadir jurnal manajernya. Begitu kita misalnya mau eksekusi nih, ini tolong dieksekusi, maka langsung bisa dikerjakan ininya.
kalau pengalaman saya begitu ikut pendampingan, jadi apa yang materi hari itu saya langsung catat dan saya langsung perbaiki. Jadi tidak menunggu 1-2 minggu baru diperbaiki. Nah itu makanya yang dituntut ini kalau sudah disepakati kapan, kalau malam itu saya relatif fleksibel, kecuali hari Sabtu. Sabtu itu saya kerja sampai malam kalau jurnal Samara ininya. Jadi kalau malam-malam lain itu aman. Nah, kita sebetulnya itu 90 menit itu sudah sangat banyak ininya dan apa namanya? Yang penting ini satu yang saya minta dari kawan-kawan, serius tidak jurnalnya mau ke Scopus. Kalau serius, oke kita kita dampingi dan itu touchable semua, semuanya scientific dan bisa kita raih. Dan kalau kita, ya saya selalu mengatakan bahwa kalau jurnal kita bisa terindeks Scopus, berarti kalau jurnal orang lain bisa terindeks Scopus, jurnal kita juga bisa, hanya saja belum tahu clue-nya. Saya sudah membuktikan bahwa clue-nya itu kita dapat. Jadi saya apa namanya jurnal yang saya kelola itu sekarang dua, jurnal El-Usra. Jadi tidak ada catatan positif negatif. Jadi hanya dikomentari jurnal Anda kami terima dan dengan pertimbangan jurnal Anda sangat bagus di bidang ini. Itu yang perlu kita dapatkan komentar itu. Jadi jangan biarkan kesempatan, beri kesempatan oleh apa namanya CSAB mengomentari editornya, reviewernya, autornya, atau apalagi dikomentari tampilannya kok, wah itu yang jangan ininya. Jadi kita submit itu betul-betul kita memang bisa yakin bahwa jurnal kita tembus Scopus. Demikian. Dan aku yakin bahwa di Kendari bisa. Jurnal-jurnal ini ada Pak Fahmi ini, walaupun sudah submit juga, ya, ketika di ban misalnya 2 tahun kita ditolak, bukan berarti itu kita kita dimusuhi ditolak untuk selamanya, enggak. Ditolaknya itu kita diminta menaikkan, mengupgrade level kita sehingga Scopus bisa menerima kita. Nah, karena pengalamannya, mohon maaf, kami buka di jurnal kami ada 5 jurnal Scopus di jurnal kami dan itu 3 sudah Q1 dan insya Allah tahun depan sudah Q1 semua. Dan bertambah lagi Q1 di jurnal di Indonesia itu akan ada 13 Q1 dan itu saya sampaikan ke mereka. Aku yakin bisa terkejar karena tahu clue-nya tadi itu Pak Fahmi. Ya, Ininya di Samara di UIN Araniri itu jurnal yang submit ke Scopus itu dari 5 cuman 2 yang langsung accepted, Samara dan El Usra, dua-duanya saya pegang. 3 lainnya Pak itu Futura, kemudian Petita, kemudian Praden itu di bench, ada yang 1 tahun di ban, ada yang 2 tahun, ada yang bahkan 4 tahun di ban ininya. Jadi ya santai saja kalau di ban pun kita udah tahu apa yang bisa kita lakukan. Ini apa yang harus kita lakukan. Demikian Pak Fahmi untuk sementara. baik, terima kasih Prof. Pak Warek 1 ditantang ini sama Prof Mursyid, 3 bulan atau 6 bulan biasanya mereka lakukan. Kalau misalnya Ian Kendari melakukan 1 bulan, itu sangat luar biasa. Jadi barangkali kita nanti ngikut Prof Mursyid saja Pak ya, Pak Warek, atau bagaimana Arhanta? Terima kasih Prof Mursyid yang baru bergabung. Alhamdulillah sudah bersama-sama kita ini walaupun perbedaan kondisi waktu 2 jam ya. Di sini masih sudah selesai salat Isya, di tempat Pak Prof ini baru mulai salat maghrib. Ya. Dan anggapan Pak Fahmi kalau sudah mulai salat maghrib berarti sama waktunya. Ternyata yang diundang ini adalah perbedaannya 2 jam. Orang masih salat katanya di WA terus ya. Ini udah dibalas. Saya bilang mungkin masih salat itu. Ya Alhamdulillah Prof. Pada intinya Prof, kami Yayan Kendari terus berkomitmen agar jurnal-jurnal yang ada di Yayan Kendari ini bisa terindeks Scopus. Oleh karena itu, berbagai macam upaya yang kita lakukan termasuk juga peningkatan bengkel-bengkel jurnal khususnya pada jurnal-jurnal yang baru. Kemudian juga kami maksimalkan pada jurnal-jurnal yang sudah lama ada di Yayan Kendari. Soalnya sudah Sinta 3, ada yang Sinta 2, ada juga mungkin yang Sinta 4. Tapi kemarin saya dapat info, katanya El-Usra Sinta 5 sudah disetujui oleh Scopus. Wah, ini perkembangan yang sangat luar biasa sekali ini, Prof. Baik, untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak
Mursid, Prof Mursid, pada intinya kami siap, YN Kendari siap untuk terus memfasilitasi agar jurnal-jurnal yang ada di YN Kendari paling tidak ada satu dua yang terindeks Scopus, sehingga dengan indeksasi Scopus itu paling tidak kredibilitas lembaga itu YN Kendari juga bisa meningkat. Mungkin salah satunya dilihat bagaimana pengolahan jurnalnya. Oleh karena itu harapan kami juga, harapan Pak Rektor, kami akan terus memfasilitasi progres penguatan jurnal sehingga bisa publisis Scopus, dan ke depan nanti mungkin kegiatannya akan berkesinambungan, Prof. Sehingga nanti kami akan undang juga di Kendari. Mudah-mudahan Prof lagi ada waktunya ini. Saya juga tadi sudah mengirim Prof kebutuhan-kebutuhan kami untuk conference dan lain sebagainya. Oh ya. Mudah-mudahan nanti sepulang Pak Rektor nanti saya coba komunikasikan lagi, Prof. Dan pada intinya kami sudah bersepakat dengan Pak Rektor, dengan Pak Fahmi juga. Ini yang sebentar lagi Profesor ini, Prof. Karena pengajuannya tinggal menunggu waktu saja. Mudah-mudahan kami akan siap, Prof, untuk kegiatan yang berkesinambungan sehingga bukan hanya satu jurnal, tapi beberapa jurnal itu bisa terindeks Scopus di Kendari. Dan insya Allah Pak Rektor punya komitmen yang sangat besar dan sangat tinggi, sehingga penguatan dan bengkel-bengkel jurnal itu akan difasiliti dalam rangka menunjang akreditasi sekaligus juga peningkatan kualitas publikasi di YAIN Kendari. Mungkin seperti itu, Prof, gambarannya, tapi pada intinya kami akan terus mensupport pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan ini akan terus berkesinambungan. Begitu, Pak Fahmi? Iya Pak Warek, mohon Ya, izin siap. Pak Warek. Jadi kan ini kan yang apa namanya yang dilakukan oleh Pak Warek sekarang ini kan sangat on the track ini. Ini ada yang 7 orang yang melakukan akselerasi guru besar. Kita coba bantu di Jurnal Samara tahun ini. Mulai Siap, Prof. akan terbit 2 artikel dalam waktu dekat dan akan terbit 5 lagi di bulan 8. Berarti itu kan penulisnya mohon dimaksimalkan ada 5 orang. Berarti akan ada ID Scopus baru di YAIN Kendari itu ya 7 kali 5 ya 35 ID Scopus baru. Dan itu mohon para pengelola jurnal memantau betul begitu masuk ID Scopusnya semua itu 35 orang itu bagi rata ke jadikan sebagai editor dan reviewer di jurnalnya, dibagi rata. Terutama yang bersinggungan dengan hukum Islam dan pendidikan Islam itu. Ininya. Kemudian ini Pak Warek, bagi yang pengelola-pengelola jurnal ini ya jangan sampai tidak ada yang tidak punya ID Scopus. Nah, itu musibah juga itu yang paling dikomentari itu di reviewer itu editornya kurang pengalaman. Ininya jangan sampai ada komentar itu. Jadi itu nanti ditolong para pengelola jurnal juga itu satu program tetapi multi efek. Ininya. Kami memberikan contoh Palangkaraya. Palangkaraya itu awalnya itu mengikuti program yang kami buat itu bengkel artikel. Ininya bengkel artikel mereka ikut 1 artikel mereka berlima jadi ikut 4 artikel jadinya langsung punya Scopus 20 satu batch itu mereka ikut sampai 2 batch kemudian jurnalnya minta di upgrade ke Scopus itu El Maslahah. Alhamdulillah kami diundang ke sana Palangkaraya itu 2 bulan dari sana itu betul-betul mereka dari Sinta 4 El Maslahah sekarang sudah terindeks Scopus. Jadi betul-betul ini kegiatannya ini berkait kelindang ini Pak Orek. Jadi Siap, Prof. Program yang kemarin akselerasi guru besar berarti akan ada 35 ID Scopus baru atau ininya di YAIN Kendari dan itu pasti menaikkan webometrik. Pastinya menaikkan webometrik, pastinya bermanfaat untuk pengelola jurnal ininya. Jadi sekarang ini kalau pikirannya para pengelola jurnal ini ke Scopus, ingat, Scopus itu memang bukan kita mahal, bukan. Mereka memang tidak ada yang tidak ada barang berkualitas, harganya murah. Ininya memang. Jadi kami baru menyurati tadi di editor El-Usra, beberapa penulis yang submit ke El-Usra, kami sampaikan sepanjang masih belum ada key-nya, submitlah ke El-Usra, budgetnya itu 7,5 juta. Hanya terjemahnya di situ, kemudian apa namanya, publication fee-nya masih 2,5 juta, tambah fast track ininya 2,5 juta masih.
Itu 7,5 juta. Ternyata banyak juga nyerah dari kampus-kampus lain karena memandang bahwa kami hanya perlu Sinta. Nah, itu kan berarti pikirannya agak pendek tuh. Oh ini ya, padahal itu kita mau memperbanyak publikasi di internasional, mau memajukan jurnal, tetapi ruang yang diberikan itu tidak dipakai. Jadi ini para pengelola jurnal pikirannya sudah ke Scopus semua, jangan hanya mikir ini rugi saya kalau saya bayar sekian. Kalau diajak kawan untuk menulis, ikut. Jadi kalau misalnya saya membayangkan begini Pak Orek, kalau kita mau jujur, misalnya 7,5 juta itu penulisnya 5. Kira-kira mungkin berapa itu harus keluar biaya? Tapi masa itu nggak bisa dipikirkan Pak Orek, kawan-kawan itu Siap, yang Bro. nggak habis pikir kita kalau itu yang nggak diinikan. Jadi kawan-kawan pengelola jurnal ini, Bismillah kita maju bersama, kita mulai. Tetapi apapun kegiatan yang terkait dengan pemajuan jurnal, kita harus ikut. Itu konsekuensi yang tidak harus kita ikuti. Demikian Pak Orek. Mohon maaf saya potong Pak Orek karena saya takut Siap, siap, Prof. Pada intinya kami kami mengikut saja Prof program-program yang dilaksanakan nantinya, kemudian bagaimana tahapannya, prosesnya seperti apa, dan Pak Rektor akan mensupport seluruh kegiatan dalam rangka menguatkan mutu publikasi sekaligus juga mutu jurnal di Yan Kendari. Kami harap juga nanti Pak Hanif juga bisa bergabung mungkin dengan kami nanti dalam rangka penguatan jurnal dan penguatan mutu publikasi di Yan Kendari, dan masukan-masukannya juga Prof Jawas ini sangat berarti bagi kami dalam rangka menguatkan mutu jurnal di Yan Kendari Prof. Terima kasih Prof atas masukannya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Warek 1, terima kasih Pak Prof Mursyid, terima kasih Pak Dr. Hanif Amrullah dan semua yang ada di sini. Insya Allah, karena ini adalah pertemuan perdana dan pembukaan saja, hanya kita brainstorming apa yang akan kita lakukan. Dan ternyata tadi disampaikan oleh Pak Warek kita ngikut aja apa yang disampaikan Prof Mursyid. Kalau yang dibilang ke utara, kita ke utara, ke barat, kita ke barat. Mau 3 bulan, mau berapapun, pokoknya itu aja. Sama Hanif Amrullah. Kali cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan besok Rabu malam ya untuk Pak Hanif Amrullah, dan kemudian khusus untuk Prof Mursyid barangkali nanti Jumat malam Prof Mursyid. Ya, tapi tolong diingatin saya karena ini betul-betul saya lagi padat-padatnya karena kebetulan saya mendampingi akselerasi guru besar di kampus kami dan ajaibnya Pak Fahmi tidak boleh menggunakan jurnal PT asal. Nah, itu ajaibnya. Kami punya 5 jurnal Scopus tapi tidak bisa menggunakan guru besar. Wah, luar biasa. Jadi saya sekarang ini lagi bekerja keras bagaimana membantu kawan-kawan di internal kampus kami supaya mereka guru besar. Jadi makanya bukan sok sibuk. Jadi tetap diingatkan Pak Fahmi, tolong ingatin saya Pak Musid. Walaupun misalnya ini di WA saja itu pasti saya baca itu. Kebiasaan saya itu begitu menjelang pulang ke rumah jam 6 itu saya baca semua WA yang bisa saya balas, yang bisa saya eksekusi, saya eksekusi. Terima kasih Pak Fahmi. Baik, kan kami selalu ingatkan Pak Prof, pokoknya 5 menit akan ada informasinya. Yep. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Warek. Terima kasih juga Pak Hanif.